Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumul khamis ba'dal fajr 26 September 2024 bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Habban bin Khalid haddatsana Hammam an Qatadah an Anas an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kal utrujah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah ta'muha thayyibun wa la riha laha wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an karayana kamathali rayana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Guys. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Habban bin Khalid haddatsana Hammam an Qatadah an Anas bin Malik haddatsana Qatadah an Anas an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathali rusujah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah ta'muha thayyibun walari halaha wa mathalul fajri alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajri alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalir hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Habban bin Khalid haddatsana Hammam haddatsana Qatadah haddatsana Anas an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kal utujah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun wa mathalul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah ta'muha thayyibun wa la riha laha wa mathalul fajiri alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajiri alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Sahih Al-Bukhari haddatsana, awas penyebutan haddatsana, tidak seperti ikhwah tadi yang mentasmi hadatsana. Di sini dalnya musyaddadah haddatsana. Terus dibaca bukan sin. Tadi pandu hadatsana, hadatsana. Haddatsana Ali. Haddatsana Hisham. Akhbarana Ma'mar ani Zuhri wa haddatsani Ahmad bin Saleh haddatsana Anbasah haddatsana Yunus an Ibn Shihab akhbarani Yahya ibnu Urwah ibnu Zubair annahu sami'a Urwata ibnu Zubair qalat Aisyah radhiyallahu anhuma sa'ala unasun An-Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
anil kuhan. Faqala innahum laisu bisyai'. Faqalu ya Rasulullah fa innahum yuhadditsuna bisyai'in yakunu haqqan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tilkal kalimah minal haqq. Yakhtufuha al-jinni fayuqarkiruha fi uduni walihi kaqarqarati ad-dajajah fayakhlituna fihi aktsara min mi'ah kadbah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali. Siapa Ali? Gurunya Imam Al-Bukhari yang masyhur, Ali Ibnul Madini Abul Hasan. Maka dia Al-Basri Al-Madini. Dan dia derajatnya imam, di atas derajat thiqah. Berkata Al-Uqaili penulis kitab Ad-Du'afa As-Saghir, yang mana dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari, dari muhaddis juga. Hadithuhu mustaqim insyaallah. Bahwa Ali Ibnul Madini disebutkan hadisnya itu lurus, maksudnya benar. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, alima finnas fi ma'rifatil hadits wal ilal. Bahwa dia mengajari manusia pengetahuan ilmu hadis dan pengetahuan ilmu penyakit hadis. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, a'lamu bi akhlaqil hadis, a'lamu bi ikhtilafil hadis min Ahmad. Bahwa dia mempunyai ilmu tentang permasalahan ikhtilaful hadis. Maknanya dia mempunyai ilmu penyakit hadis dan lebih kuat dari Imam Ahmad dalam permasalahan ilmu ilalul hadisnya. Dan berkata Abu Zur'ah, la yartab fi sidqihi. Maka dia itu tidak diragukan lagi tentang kebenarannya. Dan begitupun ucapan para ulama yang lain. Berkata Ad-Darqutni minal hufadz, dia termasuk dari orang-orang yang banyak hafalannya. Dan berkata Imam Al-Bukhari, a'lam ahli asrihi. Dia adalah orang yang paling pintar di zamannya. Dan ma'ruf ucapan Imam Al-Bukhari kepada Ali ibn al-Madini, mastasghartu nafsi illa baina yadaihi. Maknanya Imam Al-Bukhari dengan keilmuan yang sangat kuat, maka dia masih mengambil riwayat-riwayat dari guru-gurunya yang kadang-kadang derajatnya lebih rendah dari Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari guru-gurunya yang thiqah, yang bisa jadi hafalannya pas-pasan, yang bisa jadi hafalannya hanya sekedar thiqah saja, tidak seperti derajat imam. Namun Al-Bukhari mengambil karena memang dia ingin mempunyai riwayat-riwayat yang banyak. Dan di sini Imam Al-Bukhari tidak pernah merasakan ketar-ketir dan ketakutan dan merasa kecil di saat duduk dengan Ali Ibnul Madini. Kenapa? Karena Imam Ali Ibnul Madini ilmunya sangat luas. Imam Al-Bukhari tidak pernah melihat orang seperti ini. Mengetahui penyakit hadis bagaikan dokter spesialis. Maka dia mengetahui ini penyakitnya demikian, ini hadis ini berpenyakit, penyakitnya demikian. Maka Imam Al-Bukhari merasa kecil jika duduk dengan Ali ibn al-Madini. Maka begitulah keadaan seorang murid yang mana dia itu duduk dengan gurunya yang memang benar-benar mempunyai ilmu. Sehingga dia merasakan kecil.
Namun jika duduk dengan ustadznya atau gurunya yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin dia bacaannya lebih baik, bahasa Arabnya lebih baik, ilmu hadisnya lebih baik dari gurunya, maka mungkin dia akan biasa-biasa saja. Lalu kenapa duduk dengannya? Hanya mengambil ilmu qiraah misalnya, hanya mengambil ilmu Al-Quran misalnya. Maka Imam Al-Bukhari benar-benar bagaikan sofer. Apa sofer? Zero. Bagaikan anak kecil, bagaikan nol besar di depan dia. Dan para ulama melihat keagungan Ali ibn al-Madini dan digelari dengan Hayatul Wadi, the rattlesnake, ular derik padang pasir yang berbahaya. Semua kelompok ahlul bid'ah takut kepadanya. Dari bisanya, dari hadis-hadisnya. Maka itulah ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang mempunyai ilmu, maka ditakuti oleh kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Karena dengan ilmunya akan membongkar kejahatan-kejahatan dan kebid'ahan dari kelompok ahlul bid'ah. Dan selain itu, Imam Ali juga menghidupkan sunnah-sunnah dan melawan kebatilan dari kebid'ahan. Maka Yahya ibn Ma'in mengatakan, "Idza qadima alaina adharus sunnah wa idza dhahaba ilal Basrah adhara atashayyu." Maka Yahya ibn Ma'in yang berada di Kufah mengatakan, jika datang kepada kami Ali ibn al-Madini karena ilmu sunnahnya dan membantah orang-orang ahlul bid'ah, maka sunnah membahana di Kufah. Namun jika pergi Ali ibn al-Madini, maka kembali Kufah markasnya orang-orang Syiah. Karena dulu memang di Kufah lah basis dari orang-orang Syiah. Dan fitnah dari Karbala di mana? Di Irak. Mereka yang membunuh membunuh Husain dan keluarganya. Maka itulah Ibnu Ma'in mengatakan, karena Ali ibn al-Madini penghidup sunnah, jika dia datang ke Kufah ke tempat kami, maka sunnah itu merebak. Dan jika dia pulang ke negerinya, maka sunnah itu hilang bersamanya. Dan keadaan beliau diakui oleh para ulama yang lainnya, bahkan oleh guru-gurunya. Maka dari gurunya Ali ibn al-Madini, tabaqah yang keberapa? At-Tasi'ah. Maka dia di tabaqah yang ke-9, Itba'ut Tabi'in. Maka dari gurunya siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Maka apa yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah kepada muridnya ini? Berkata Imam ibnu Uyainah yang berada di tabaqah ke-8 termasuk dari gurunya Ali, laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Lihat, dilatih diri kalian seperti ini. Apa kata Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Ali? Jadi Ali ibn al-Madini berguru kepada Sufyan. Sufyan imam yang agung. Maka dikejar oleh Ali ibn al-Madini ke Makkah. Maka belajar di Makkah, duduk seperti kalian duduk dengan kami di sini. Namun apa kata Sufyan ibnu Uyainah karena keagungan ilmunya dan ketawaduan Sufyan ibnu Uyainah. Dan ini yang ingin kita semua memilikinya. Kita mempunyai ilmu tidak arogan. Kita mempunyai ilmu tawadu. Maka apa kata Sufyan ibnu Uyainah kepada Ali ibn al-Madini jika ditanya oleh orang-orang, murid kamu Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini belajar kepada kamu. Seperti itu. Laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Iya, Ali ibn al-Madini duduk denganku, namun dulu aku memanfaatkan dia. Aku lebih banyak belajar dari Ali daripada Ali ibn al-Madini mengambil ilmu dariku. Subhanallah. Ali ibn al-Madini datang ke Makkah untuk menuntut ilmu darinya. Maka di saat ditanya oleh manusia,
keagungan Ali Ibnul Madini membahana namanya. Wahai Sufyan, dulu Ali Ibnul Madini duduk bersamamu, belajar dengan kamu. Maka dikatakan, na'am. Namun aku lebih banyak mengambil ilmu daripada dia mengambil ilmu dariku. Subhanallah. Jadilah ya ibadallah seperti imam-imam seperti ini. Bahwa ilmu yang ada pada kita dari Allah. Maka jangan sombong, jangan arogan. Bisa jadi ilmu yang kita telah menuntutnya bertahun-tahun, Allah hilangkan dalam satu malam saja. Allah jadikan hafalan kita rusak. Allah jadikan kita melenceng dari manhaj ahli sunnah. Duduk dengan orang-orang awam dan membenci kelompok ahli sunnah. Maka itu bisa jadi Allah rubah hati kita. Di dalam hadis disebutkan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Innal abda fi asbu' min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di tangan jari-jari Allah. Yuqallibuha ma yasha. Allah membolak-balikkan hati kita. Maka bisa jadi yang tadinya kita berilmu hilang. Yang tadinya kita bermanhaj ahlu sunnah hilang. Membenci kelompok ahlu sunnah dan duduk dengan orang-orang yang selain ahli sunnah. Maka ini semua mudah bagi Allah. Oleh sebab itu janganlah kalian ta'ajub dengan ilmu yang ada dan bersyukur kepada Allah selalu dan meminta perlindungan kepada Allah dan jauhi kemaksiatan. Maka inilah kedudukan Sufyan ibnu Uyainah. Dan bukan dia saja, juga Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Maka dia mengatakan, ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan imam yang agung. Maka di saat Ali ibnul Madini datang kepadanya, sama, dia pun mengatakan, aku belajar kepada Ali lebih banyak daripada Ali mengambil ilmu dariku. Dua imam ini semuanya mutawadhi'. Tidak merasa ujub dan mengatakan di saat ditanya, Masya Allah Ali Ibnul Madini dulu pernah belajar dengan kamu. Iya, Ali Ibnul Madini jadi imam digelari dengan the Rattlesnake Snake. Siapa yang ngajarin? Dari mana dia? Gak akan jadi orang aneh yang bikin dia punya ilmu. Nah ini sombong. Dari mana? Allah yang memberikan. Kamu hanya perantara saja. Alhasil, meskipun ia tidak pantas. Seperti Imam Muslim. Dia adalah murid dari Imam Al-Bukhari. Ilmu yang diajarkan sehingga dia bisa menjadi imam muhadis dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka semua orang mengetahui hal ini. Sampai disebutkan, laulal Bukhari ma ja'a Muslim wala ata. Jika tanpa bimbingan Al-Bukhari, Muslim itu tidak pernah hadir. Dan tidak pernah terkenal menjadi sekarang. Maka oleh sebab itu Imam Muslim sangat hormat kepada gurunya. Dia tahu kalau dia itu tidak bisa menjadi seperti sekarang. Membuat sahih Muslim, mensahihkan hadis kecuali dari gurunya Al-Bukhari. Maka di saat datang Imam Al-Bukhari ke Naisabur, ke tempatnya Imam Muslim, maka dia orang yang paling terdepan, di garda terdepan menyambutnya. Dan di saat memeluk mengatakan, ya Ustad al-Asatid, atau ya Ustad al-Ustadin. Maka kalimat Ustad bisa dijadikan juga jam'u mudzakkar salim menjadi Ustadun, Ustadin. Ya Ustad al-Ustadin. Ya Tabib, ya Tabib al-Hadis. Maka wahai dokternya hadis. Kemudian dia meminta izin. A'din li an uqabil rukbatak. Maka ihtiramnya Imam Muslim setelah memeluk dan mencium kening gurunya, dia meminta untuk izin mencium lututnya.
Maka beginilah keagungan para ulama yang mengajar ikhlas untuk Allah. Tidak ada pamrih. Mendidik manusia yang bukan anaknya menjadi imam agung di dunia. Bukan karena dia itu keturunannya ataupun membayar biaya kos ataupun membayar biaya demikian dan demikian untuk dijadikan imam. Tidak ada. Maka dengan penuh keikhlasan Imam Al-Bukhari menjadikan Imam Muslim imam dunia. Namun manusia tidak sempurna. The human is not perfect, but the perfect is Allah. Allah yang maha sempurna. Keagungan Imam Ali Ibnul Madini dari segi ilmu maka diakui. Namun Allah menginginkan dia jatuh dari perkara yang lain. Dan jatuhnya di sini semuanya memberikan udzur dalam permasalahan fitnah Al-Quran makhluk. Maka semua muhaddits di zamannya, maka fitnah ini di zaman Imam Ahmad dan Imam Ali Ibnul Madini di Tabaqah yang ke-9 hampir sama usianya dengan Imam Ahmad. Maka di saat fitnah Al-Quran makhluk, kerajaan dari kesultanan yang ada di zaman Imam Ahmad memasukkan pemikiran ahli bid'ah bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Maka diilzamkan semua para ulama untuk berbicara Al-Quran makhluk. Kalau tidak dipenjara, dipukul, didera, dan seterusnya. Maka semua para ulama fitrahnya manusia. Di antara mereka ada yang takut dipenjara. Di antara mereka ada yang tegar seperti Imam Ahmad dipenjara, dicambuk. Silahkan. Pokoknya Al-Quran kalamullah. Maka di sini Allah jadikan sosok Imam Ahmad sebagai the hero. Pahlawan akidah ahli sunnah. Maka dia dengan tegar meskipun dipenjara, meskipun dicambuk. Dan ulama yang lain tidak seperti Imam Ahmad mencari keselamatan. Maka para ulama yang lainnya melaksanakan tadlis. Di saat ditanya oleh mereka, para amir membawa serdadu-serdadunya. Mendatangi markas-markas seperti kita menuntut ilmu. Kemudian nanti ditanya, disoal gurunya ini, pemimpinnya ini. Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Fitnah yang besar. Jika mengatakan makhluk, selamat. Jika mengatakan kalamullah, diambil, dipenjara, didera, dan seterusnya. Maka fitnah yang besar ini, kebanyakan ahli sunnah, ada yang tegar dan ada yang takut. Dan itu fitrah. Maka akhirnya mereka mentadlis di saat ditanya oleh pemimpin dari tentara mereka. Zabur, kata mereka, imam-imam ini. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya ini, maksudnya tangan, adalah makhluk. Selamat. Sebagian mentadlis seperti itu. Bahwa Al-Quran kalamullah di hati, namun di depan mereka Al-Quran makhluk. Ada yang seperti itu. Di antaranya Ali Ibnul Madini. Maka Ali Ibnul Madini tidak kuasa untuk mengucapkan kalimat yang hak. Sehingga dia masuk kepada permasalahan fitnah Al-Quran makhluk. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, turika riwayah anhu min ajlil mihnah. Maka di saat kejayaannya selesai, kemudian ada fitnah khalqul Quran, maka dia termasuk dari ulama yang diam ataupun mengatakan di depan manusia dengan tadlis Al-Quran makhluk, maka ditinggal hadisnya. Dia imam seperti ini ditinggal hadisnya.
Karena apa? Karena akidah. Maka mana ucapan kebenaran? Kenapa takut seperti itu? Maka inilah keadaan dari Ali ibn al-Madini. Dan dulu Imam Ahmad yang merupakan muridnya dan mengetahui kedudukan orang ini, di saat dia meriwayatkan hadis dari gurunya Ali ibn al-Madini, dia menyebutnya dengan kalimat yang mubham. Apa mubham? Disebutkan tanpa nama. Misalnya biasanya dia meriwayatkan sebelum fitnah, haddatsana Ali ibn al-Madini. Maka pada saat setelah terjadi fitnah Al-Quran ini makhluk, maka semua orang melihat ucapan Ali tidak menjadi contoh. Mungkin wallahu alam dia mengatakan Al-Quran makhluk di depan manusia. Maka Imam Ahmad di saat meriwayatkan dari gurunya tidak mau menyebut namanya. Haddatsana rajul, telah meriwayatkan aku dari rajul. Dan kata anaknya Abdullah, bapakku Imam Ahmad mencoret nama Ali ibnul Madini di daftarnya. Sehingga jika dia meriwayatkan dari Ali ibnul Madini hanya menyebutkan rajul dan dicoret namanya. Lihat seperti itu, membekas di hati ahli sunnah karena ucapannya. Maka inilah manusia, tidak ada yang sempurna. Maka dia seorang alim dan ulama dari ahli sunnah yang mendohirkan sunnah, sampai berkata Yahya ibnu Ma'in, jika datang ke tempat kami sunnah dihidupkan. Namun dalam permasalahan khalqul Quran yang ada ancaman yang keras dari pihak kerajaan, maka dia takut seperti fitrahnya manusia yang takut. Maka mungkin mentadlis di depan orang, ini Ali ibnul Madini imam, diambil sama mereka. Coba imam, apa pendapatmu? Maka siap dengan deraan dan penjara. Wallahu alam, yang kita baca di literatur, dia mengatakan dalam fitnah ini tidak seperti ahli sunnah. Maka dohirnya mengatakan mungkin dengan tadlis Al-Quran makhluk di depan orang. Maka kecewa dari ulama ahli sunnah, terutama Imam Ahmad, yang mana dia dipenjara, didera untuk membela akidah ini. Dan gurunya mengatakan seperti itu. Akhirnya dia meriwayatkan dari gurunya, haddatsana rajul, haddatsana fulan. Subhanallah. Karena akidah. Selesai dari Ali ibn al-Madini, imam yang agung, maka pelajaran kita, pelajaran Sahih Al-Bukhari, tidak hanya memberikan kami dari matan, tetapi dari ilmu rijal. Dan ilmu-ilmu ini yang bermanfaat bagi kalian untuk nanti memeriksa hadis. Hadis sahih, hadis dhaif. Dari mana diketahui? Dari pengetahuan rawi-rawi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membaca biodata dan biografi mereka membuat kita semangat menuntut ilmu. Menjadi terus semangat. Ingin seperti mereka. Maka bacalah biodata, biografi orang-orang seperti salaf dulu. Jangan membaca biografi Messi, membaca biografi CR7, Mbappe dan yang lainnya, orang-orang kufar. Kehidupan mereka, kehidupan kufar dan seterusnya. Tidak ada kebaikan membaca mereka. Namun Ali ibn al-Madini menjadi semangat kita menuntut ilmu dan seterusnya. Haddatsana Hisham. Maka di sini Hisham dia Ibnu Yusuf As-San'ani dari Yaman, dari San'a. San'a ibu kota Yaman. Maka dia rawi yang thiqah. Hidup di San'a, di Yaman, dan dia termasuk dari itba'ut tabi'in, gurunya Ali ibn al-Madini. Dan dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim yang mutasyaddid, thiqatun mutqin, bahwa dia rawi yang thiqah dan mutqin. Dan berkata Ibnu Adi, lahu ahadits hisan. Wa qad rawa anhu al-a'imah minan nas wa huwa thiqah. Maka berkata Ahmad Ibnu Adi mempunyai hadis-hadis yang baik dan meriwayatkan dari dia manusia-manusia dari para imam. Siapa di antaranya? Ali ibn al-Madini, muridnya. Maka dia rawi yang thiqah. Dan berkata Abu Zur'ah,
kana asahhahum kitaban minal yamaniyin, yani asah min Muhammad ibnu Thawr wa Abdul Razzaq wa kana akbaruhum wa ahfaduhum wa atqanuhum. Maka antum mengetahui sekarang siapa dari al-Yamaniyun seperti Muhammad ibnu Thawr yang hidup sezamannya, Abdul Razzaq ibnu Hammam, dan juga Hisham ibnu Yusuf as-San'ani. Maka kata Abu Zur'ah, ketiga orang ini, Abdul Razzaq, Muhammad ibnu Thawr, dan juga Hammam ibnu Yahya, Hammam ibnu Yusuf, semuanya orang-orang Yaman. Maka dia, kata Abu Zur'ah, yang kitabnya paling baik, catatan kitabnya paling baik. Namun dari segi keimaman Abdul Razzaq lebih dari mereka. Dan berkata Al-Hakim siqatun ma'mun. Maka orang ini di atas derajat siqah. Dan dulu Abdul Razzaq mengatakan, As-San'ani, temannya dia, in hadatsakum fala alaikum alla taktubu an ghairihi. Maka jika aku meriwayatkan dari Hisham ibnu Yusuf kepada kalian, maka janganlah kalian menulis dari selainnya. Maksudnya cukup riwayatan Hammam ibnu Yahya ibnu Yusuf lebih baik dari yang lainnya. Jika kamu mendapatkan catatan dari dia, periwayatan dari dia, cukup. Tidak usah berpaling kepada alim yang lain, itu maknanya. Cukup perwakilan dari dia sebagai periwayatan yang sahih. Kemudian meriwayatkan Imam Al-Bukhari, akhbarana Ma'mar, dan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi juga Al-Yamani, meskipun asalnya dari Basrah, namun dia tinggal di Yaman. An Az-Zuhri, Az-Zuhri ibnu Syihab. Ha, apa makna ha? Tahwilus sanad. Menjadi Imam Al-Bukhari datang dari sanad yang lain. Dia meriwayatkan dari gurunya yang lain, yang kedua. Maka tadi Ali ibn Madini sekarang akan menerima hadis dari gurunya yang kedua. Jadi di dalam sanad yang satu ini ada dua periwayatan. Dan itu kebiasaan yang sangat baik dari Imam Al-Bukhari. Maka ha tahwilus sanad. Berarti setelah ini gurunya Imam Al-Bukhari yang baru. Wa haddatsani Ahmad bin Shalih. Siapa Ahmad bin Shalih? Ahmad bin Shalih Al-Misri. Maka dia orang Mesir. Dan dia rawi yang thiqah. Dikatakan oleh Abu Hatim Ahmad bin Shalih Al-Misri, orang Mesir ini thiqah. Lalu meriwayatkan Ahmad ibnu Shalih, sekarang gurunya Imam Al-Bukhari yang baru. Kalau tadi Ali ibn al-Madini, sekarang yang kedua Ahmad ibnu Shalih Al-Misri. Haddatsana Ambasah. Maka meriwayatkan dari Ambasah. Dan Ambasah di sini pun rawi yang thiqah. Ambasah Al-Misri juga. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9. Dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Telah berkata muridnya Ahmad ibnu Shalih tadi Al-Misri, bahwa gurunya Anbasah saduq. Maka jalan yang kedua ini dari Ahmad, dari Anbasah, dalam keadaan saduq Anbasahnya. Kemudian meriwayatkan dari Yunus ani Zuhri. Siapa Yunus yang meriwayatkan dari Zuhri? Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Dia termasuk athbatun nas kepada Imam Az-Zuhri. Maka di sini madarul hadis dari dua sanad ini ke siapa? Siapa yang jawab? Nama mikrofon. Madarul hadis ilaman. Ibnu Syihab an Yahya ibn Urwah ibn Zubair an Urwah ibn Zubair an Aisyah. Taib. Ahsantum. Maka di sini madarul hadis dari dua jalan. Imam Al-Bukhari memberikan dua jalan. Guru-gurunya berbeda. Satu dari Ali ibn al-Madini, kemudian dari Hisham ibnu Yusuf, kemudian dari Ma'mar, kemudian dari Az-Zuhri. Selesai sanad pertama, berpindah. Hadatsana Ahmad ibnu Shalih Al-Misri. Hadatsana
Anbasah Al-Misri juga dari Yazid ataupun dari Yunus ibnu Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri. Maka semuanya bertemu kepada Az-Zuhri, ini madarul hadis. Semuanya bertumpu kepada Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri di sinilah asal dari hadis. Dari Zuhri, dan Az-Zuhri imam yang agung dan dia seorang tabi'i kecil, namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri, dilaqabi juga dengan Ibnu Syihab. Dan Imam Al-Bukhari di sini memasukkan nama Az-Zuhri dan Ibnu Syihab agar keduanya masyhur, sama-sama dikenal namanya. Barulah di sini madarul hadis. Akhbarani Yahya ibnu Urwah ibnu Zubair. Adapun Urwah ibnu Zubair maka kita telah mengetahuinya di banyak hadis. Dia keponakan dari Aisyah, anaknya Asma. Namun siapa Yahya? Anaknya Urwah ibnu Zubair. Jadi Urwah ibnu Zubair mempunyai anak muhaddis juga. Namanya Yahya ibnu Urwah ibnu Zubair Al-Qurashi Al-Madani. Maka dia rawi yang sikoh. Disikohkan oleh An-Nasai. Maka rawi ini rawi yang sikoh. Meriwayatkan dari bapaknya Urwah ibnu Zubair yang memanggil kepada Aisyah bibi karena dia anaknya Asma. Dan Aisyah dengan Asma adik kakak. Asma anaknya Abi Bakar As-Siddiq, wa Aisyah anaknya Abi Bakar As-Siddiq, keduanya saudari. Dan Asma tentunya lebih tua daripada Aisyah, istri Nabi. Kemudian baru meriwayatkan dari as-sahabah Aisyah. Adapun Urwah telah kita lewati, dia imam muhaddis dan ahlil fikih, dari ahlil fikih Madinah. Maka disebutkan dari Aisyah, sa'ala unasun an-nabiyya, maka unasun fa'il, berkata manusia kepada Nabi, anil kuhan, tentang dukun. Pembahasan kita tentang dukun. Maka orang yang melaksanakan perdukunan, sihir, itu telah keluar dari Islam. Orang-orang yang bermain sihir, bermain klinik, maka telah keluar dari Islam. Karena orang-orang sihir ini melaksanakan teluh, melaksanakan tenung, melaksanakan yufarik bainal mar'i wa zaujih, membuat tolak dari suami dan istri, tujuannya untuk keburukan dan kerjasama dengan syaitan. Maka ditanya Nabi tentang al-kuhan, orang yang mengaku dukun, yang di zaman now diberi gelar paranormal. Maka buruk sebetulnya gelar itu, karena normal seperti kita normal. Para maknanya sedikit, kecil. Maka kalimat para maknanya kecil. Paranormal maknanya mereka orang-orang di bawah normal. Bisa lihat jin, bisa bekerja sama dengan jin, suatu perkara yang buruk. Jin dan syaitan, iblis, tidak boleh kita bekerja sama dengan mereka. Maka mereka paranormal, disebutkan dengan paranormal, intinya buruk, di bawah dari normal. Anil kuhan faqala, ditanya Nabi tentang perdukunan. Maka dikatakan, innahum laisu bisyai. Maka mereka tidak mempunyai ilmu apapun. Penafian Nabi, ini adalah asal. Bahwa asal dari dukun-dukun yang mengaku bisa meramal masa depan, itu adalah perkara yang la syai, kata Nabi. Tidak ada apa-apanya. Ini asal dari perdukunan. Tidak ada apa-apanya. Terutama permasalahan bagaimana mengetahui perkara yang akan datang. Dan banyak dari manusia menanyakan perkara ini. Terutama mereka dari mulai partai-partai politik datang ke dukun-dukun. Pak dukun, kira-kira nomor berapa yang akan menang? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Masalahnya aku udah mengeluarkan 2 miliar ini. Maka dia akhirnya membawa kemenyan dan ngomong tidak jelas
kemudian menaikkan matanya ke atas langit-langit matanya, seakan-akan dia indigo melihat sesuatu. Kemudian nomor 2 yang menang. Senang dia, karena sudah keluar miliaran. Wah, tamam nomor 2. Ternyata di hari H yang menang misalnya, kita tidak mengatakan apa yang terjadi sekarang, nomor 3. Maka itulah keadaan mereka. Mereka tidak tahu dari mana ilmunya. Maka dikatakan oleh Nabi, la syai', mereka tidak mempunyai ilmu. Allah yang mengetahui ilmu gaib. Allah yang mengetahui ilmu masa depan. Laisu bi syai', mereka tidak ada apa-apanya, dinafikan oleh Nabi. Namun lihat pertanyaannya. Faqalu, ya Rasulullah, fa innahum yuhditsuna bi syai'in yakunu haqqan. Namun ya Rasulullah, pada kenyataannya kadang ucapan mereka itu ada kebenarannya. Nah, ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tilkal kalimah minal haq yahtafuha al-jinni fayukirkiru fi uduni waliyihi kaqarqaratid dajajah fayukhalituna fihi akthar min mi'ah kadzbah. Maka itu bisa jadi 1 dari 100 yang ada. Maka ini penafian dari Nabi. Namun kok bisa kadang-kadang benar? Di sini disebutkan oleh Nabi bahwa itu adalah ucapan dari para jin yang mencuri khobar-khobar di langit. Maka telah datang hadis yang lain bahwa para jin itu, para syaitan, mereka mencuri khobar-khobar di langit. Jika Allah memutuskan sesuatu, maka dilihat bagaimana keadaan langit itu dengan suara yang menggelegar. Maka mereka para syaitan saling bertumpu sampai kepada atas langit dan mencuri khobar. Dan jika mereka sempat mencuri khobar, karena disebutkan di hadis banyak sekali meteor-meteor, bintang-bintang yang dilemparkan oleh para malaikat kepada mereka dan mereka mati hangus. Namun yang namanya mereka nekat, akhirnya hangus yang di atas, naik lagi. Yang jelas mendengar dari yang paling atas, dari khobar gaib yang Allah putuskan. Allah memutuskan bulan demikian terjadi demikian. Tahun 2024 terjadi demikian dan seterusnya misalnya. Maka diambil oleh yang paling atas. Dan tadi disebutkan dia akan mengatakan kepada yang di bawah seperti qarqaratid dujaj. Seperti itu. Maka yang di atas ke bawah ucapannya sudah lain. Yang di bawah lagi terus sampai bawah sampai kepada dukun. Dukun itu dari mana tahu? Dari jin yang tadi ada yang paling bawah. Maka sudah tercampur dengan 100 kedustaan. Kesimpulannya dinafikan oleh Nabi karena persentasenya 1 dibanding 100. 1 kebenaran, 100 kebohongan. Sehingga lasi. Maka ngapain datang ke dukun? Karena sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Maka hadis ini menjelaskan tentang permasalahan dukun, bahwa ilmu yang ada padanya dinafikan oleh Nabi la syai'. Maka jangan tertipu. Sedikit-sedikit kita butuh orang berilmu. Jadi dilaqabi juga selain paranormal juga orang berilmu. Kayaknya kita butuh orang yang berilmu. Maka akhirnya mereka datang untuk menanyakan apa yang akan terjadi di masa depan. Maka hadis ini jelas menafikan tentang permasalahan perdukunan, bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai ilmu. Lalu jika ditanyakan, tapi ada benarnya juga kok sedikit. Nah itulah Nabi mengatakan itu dari kebenaran yang mereka dengar di saat mencuri khobar dari langit. Sesuai hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas juga. Namun itu juga sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Maka yang sampai kepada dukun dari dusta-dusta yang bisa dari kebenaran tadi yang satu
setelah 100 kali kedustaan. Maka ini penafian hadis ini tentang permasalahan dukun. Dan permasalahan yang menjadi poin di kitab Tauhid di sini adalah di dalam hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, hadis sebelumnya orang munafik yang membaca, orang fajir yang membaca Al-Quran. Dan begitu pun dipersiskan dengan Al-Kahin, di mana keduanya tidak bisa mengambil faidah dikarenakan kedustaan yang ada padanya. Seperti tadi di dalam hadis yang antum tasmi, seorang yang fajir membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak bisa memperbaiki dari akidahnya yang rusak menjadi nifak, dohirnya masuk Islam tetapi membenci dari Islam, maka tidak bisa merubah dari apa yang dibaca Al-Quran oleh orang-orang fajir di bagian yang ketiga bagaikan raihanah, maka tidak bisa memperbaiki hatinya. Dan begitu pun di sini dimisalkan orang-orang kahin, di mana ucapan-ucapan yang dia ambil dari jin dan syaitan, ucapan-ucapan yang buruk, sama seperti orang fajir yang membaca Al-Quran. Maka apa yang dia ambil dari langit, ucapan-ucapan tidak membuat mereka masuk kepada Islam, kufur. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walladhi yadhar li min muradil Bukhari an talfadha al-munafiq bil Qur'an kama yatalafad bihi al-mu'min fatahhtalifu tilawatahuma wal matlu wahid falau kana al-matlu ainu tilawah lam yaqa fihi takhaluf wa kadzalikal kahin fi talaffudihi bil kalimah minal wahyi allati yukhbiru biha al-jin mimma yahtatifuhu minal malak talfuduhu biha wa talfudul jinni maghayir litalaffud al-malak fatafawata. Maka sama Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kesimpulan dari dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ingin di dalam hadis yang terdahulu menyebutkan bagaimana orang-orang munafik yang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran wahyu, kalamullah. Namun yang dia keluarkan dari bacaannya tidak membuat dia masuk kepada Islam. Dan begitu pun para kahin. Kahin yang kafir musyrik, dukun-dukun yang keluar dari Islam jika dia sempat muslim, atau yang diinginkan kahin-kahin di zaman jahiliyah, maka mereka musyrik, menyembah kepada selain Allah, mendapatkan wahyu-wahyu, maksudnya mencuri dengar dari apa yang diucapkan oleh malaikat di langit, maka mereka mencuri dengar, namun tidak membuat mereka